Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, sehat kepada kita sehingga kita dapat bersilaturahmi kembali di dalam acara NBA pada sore hari ini. Nah, tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara bincang-bincang kita pada sore hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh ustazah kita, Yoyo. Kepada ustazah kita dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, merdu banget nih Ustazah Yoyo suaranya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran acara kita berjalan dengan lancar. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir Ramadan, hari ke-27. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada panitia NBA yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut berpartisipasi dalam acara NBA ini. Lumayan ya jauh kami, dua-duanya orang Sumatera, satu dari Riau, satu dari Pekanbaru, satu di Padang. Alhamdulillah senang banget walaupun agak maksa juga sih Pak Ketuanya nyuruh kita ikut partisipasi ya. Tapi alhamdulillah senang lah bisa silaturahmi bersama dengan ketemu dengan teman-teman semua walaupun secara online nggak ketemu langsung. Sebelum itu sebelum bincang-bincang kita, marilah akan saya bacakan sedikit profil dari Ustazah kita, Atika Hermansyah. Beliau ibu rumah tangga yang mengisi waktu luang dengan kegiatan mengajar di MAN 1 Pekanbaru. Beliau mengajar pendidikan ekonomi ya Kak. Sebagaimana kita ketahui Atika ini 6 tahun di Darun Najah kita sama 6 tahun betah. Alhamdulillah sampai tamat. Kemudian Atika beda sama lah sama saya juga akhirnya balik ke kampung. Atika ke Riau, saya ke Padang. Atika S1 S2-nya di Undri, ambil pendidikan ekonomi. Dan sekarang beliau ini sedang menyelesaikan program doktoralnya. Yang beliau dapat beasiswa program 5.000 doktor dari Kemenak. Dan sekarang lagi tahap penyelesaian di Universitas IAIN Imam Bonjol Padang. Jadi kita sering ketemu nih akhirnya. Padang Pekanbaru nggak begitu jauh. Dan kemudian Atika ini juga prestasinya banyak loh. Dia pernah dapat predikat terbaik pemilihan guru berprestasi yang ditajak oleh kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dan juga terpilih sebagai agen perubahan terbaik di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru tahun 2019-2021. Nah, kemudian juga beliau bersama 11 rekan-rekannya membentuk sebuah komunitas guru ngopi yang aktif menulis di berbagai media, melakukan riset pendidikan, dan telah menerbitkan 18 buah buku, solo, dan antologi. Kalau bagi teman-teman Banat, mungkin masih ingat ya, Atika ini dulu waktu SDN bagian pers ya Kak? Pers dan jurnalistik. Ya, jadi memang dari dulu hobinya suka nulis. Mungkin Kak, ini juga salah satu yang melatar belakangi beliau akhirnya mendirikan founder KGN ini, komunitas guru ngopi, yaitu di mana komunitas ini kumpul sambil ngopi, ngolah pikiran ya kan, tentang ngomong-ngomong bincang-bincang masalah pendidikan, kemudian dijadiin jadi sebuah buku. Salut ini bu dokter, calon bu dokter kita ini. Selanjutnya tanpa memperpanjang lagi, kita akan dengarkan sharing beliau tentang dunia pendidikan, yang mana tema kita hari ini, bagaimana peran orang tua dalam pendidikan, menjadi orang tua merdeka belajar. Apa nih menjadi orang tua merdeka belajar, maksudnya apa? Nanti kita akan dengarkan secara langsung Ustazah Atika. Kepada saya Atika, kita persilahkan. Terima kasih Ustazah Fitria. Ya. Ya Kak, halo Kak, lanjut Kak. Saya mau minta tolong dengan Ustadz Yankur untuk presentasinya Ustadz. Presentasinya. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bisa untuk kembali melanjutkan kegiatan ngabuburit bareng alumni selamat beriring salam, tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pendidik dan guru yang bisa kita jadikan tauladan ketika ingin menjadi pendidik bagi anak-anak. Pada sore hari ini,
saya insya Allah akan membawakan materi tentang peran orang tua dalam pendidikan dan bagaimana menjadi orang tua merdeka belajar. Jadi juta tanpa lain. Kok nggak jelas kah suaranya kah? Putus-putus Tika? Udah tolong net ya. Nggak jelas kah suaranya? Suaranya kurang kenceng ya? Kedengeran ya? Suaranya bisa digedein lagi Ustazah Tika. Oke. Misalnya Di- kita Kurang kencang kayaknya. Oke, kita tampilin lagi ya. ya tampilin lagi. Sudah muncul ya? Ya, oke. Terima kasih. Sebagaimana tadi sudah diinformasikan oleh host, saya sehari-hari tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Lalu di sela-sela kesibukan sebagai ibu rumah tangga, saya memiliki waktu belum dimulai ini saya sangat penting sekali harus sama kepada ketua angkatan Ustaz Ibu Karya yang atas SP-nya akhirnya saya dengan sedikit terpaksa juga, tetapi ini adalah sebuah keterpaksaan yang harus disyukuri, sebuah berkah setelah sekian lama lebih dari 20 tahun mungkin kita bersama-sama tidak bertatap muka dengan teman-teman satu hikmah corona kita juga bisa berkumpul aman. Next kita ini sebentar ya. Ini di sini selain kepada Ustaz Jaka, saya juga terima kasih ya, ini Andar sudah mengundang untuk materi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut bergabung di sini. Ini kita lihat ini sama ada gambar. Ya. Kelihatan nggak ininya gambarnya? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, tunggu Satyan Kor. Sebelumnya balik ke belakang satu lagi, balik ke belakang. Oke. Ini ada rule of the game saya tulis di sini. Kenapa? Karena kalau yang kemarin-kemarin itu kan teman-teman di sini modelnya seperti ceramah, gitu ya. Sharingnya ada yang memang ustadz ceramah. Kalau di sini mungkin saya ambil modelnya seperti karena saya guru, jadi seperti kita belajar. Teman-teman yang gabung di sini semuanya kan insya Allah sama niatnya untuk sama-sama belajar.
maka ada aturannya, kayak kita belum mulai belajar itu ada namanya kontrak belajar. Saya mau minta pada para audiens, kalau bisa nanti setelah presentasi ini kameranya di-on-kan mungkin biar kita bisa sama-sama lihat. Lalu juga nanti ada beberapa pertanyaan, saya mohon bantuannya untuk dijawab. Ini ada gambar ini viral beberapa waktu lalu. Kita mulai melaksanakan pembelajaran di rumah. Ada orang tua banyak yang curhat, banyak yang mengeluh di media sosial. Kita lihat kalau mereka terkendala atau menghadapi masalah saat mereka harus menemani anak-anaknya belajar di rumah. Next, Ustaz. Saya mau ini ya, mungkin di sini mau minta tolong sama Ustazah ya. Halo? Kak, tadi udah bagus, Kak. Nggak bisa kita ya. Kameranya sekarang di mute. Next, kenapa ini bisa terjadi? Next. Nah, ini semua itu bisa terjadi karena tidak adanya pemahaman dan juga tidak adanya orang tua tidak mengerti, tidak terlalu mengerti cara menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Walaupun saya lihat aplikasinya kan ada media join. Nah, tentang ya dari kita mulai kita belajarnya ini mengulang pelajaran kita yang lama ya, mengulang pelajaran belajar bagaimana mengikuti orang tua guru bagi kita lihat dulu sekarang tentang belajar ya kan. Saya ambil dua saja dari banyaknya definisi yang ada para ahli. Belajar itu kan ada ini 3 tahun jadi next. Nah, kalau kita sudah paham atau sudah mengetahui tentang makna atau konsep belajar, maka selanjutnya itu merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Kak, kok putus-putus lagi suaranya, Kak? Tadi udah bagus. Oh ya. Kedengeran nggak? Agak putus-putus, Kak? Bang. Nah, jadi konsep merdeka belajar itu belajar kita tahu adalah proses perubahan. Nah, kalau merdeka itu kita tidak ada tekanan. Kalau merdeka belajar artinya orang tua yang mau selalu belajar ada dengan sendirinya orang tua itu mempunyai kemampuan orang tua kita itu harus selalu belajar meningkatkan guru
bagi anak kita didik. Lalu orang tua dan pendidikan. Orang tua dan Pasal gitu aja ya Bang ya. kita lihat di sini. Kalau kita lihat pendidikan, maka kita tidak lepas orang yang melakukan, yang berada pada dari orang pendidik. Pendidik ini juga ada dua, ada pendidik harus pendidik dan juga ada pemilik pendidik. Orang tua adalah tua. Nah, itu otomatis kita langsung jadi seorang pendidik. Mau tidak mau. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus belajar. Kalau pendidik di pendidikan seorang guru atau seorang dosen, belajarnya mulai dari sebagai seorang pendidik di rumah tidak boleh tidak belajar, ya. Kita juga harus pelajari minimal basic dasar pendidikan. Nah, belajar ini tidak ada waktunya. Waktunya itu dari kita lahir sampai kita meninggal. Nah, ini materi S1, S2, S3 saya gabungkan sekarang ini ya, dalam waktu yang 5 menit mungkin mudah-mudahan bisa selesai. Anda kita tentu kita sudah tahu tadi tentang pendidikan dan belajar. Nah, sekarang pendidikan ini adalah sebuah proses belajar di dalam sebuah sistem pendidikan. Kita di sini ada anak yang pendidikan itu kita melihat anak mengembangkannya sehingga dia memiliki basic yang diperlukan untuk dia nanti sukses di kehidupannya yang akan datang. Next. Nah, di dalam Al-Quran juga kita mengatakan ada di sini saya ambil ada 4 istilah pendidikan dan ini mungkin Ustazah teman-teman sudah semua ya. Ini kita lanjut lewatkan selanjutnya next. Di dalam pendidikannya adalah aliran pendidikan ini ada. Ini kenapa kita perlukan atau perlu kita ketahui untuk kita bisa melihat bagaimana cara kita memandang anak. Jadi kita harus lihat aliran-aliran pendidikan yang ada. Next. Oke, next lagi. Ini aliran tadi aliran klasik, ini aliran modern. Next. Nah, selanjutnya ada teori kognitif dari Jean Piaget atau Jean Piaget. Ini dia kita membagi anak-anak ke dalam 4 ya, ke dalam 4 tahap pembelajaran kognitif anak. Nah, ini bisa dilihat oleh teman-teman di sini bahwa anak itu dia ada tahap-tahap perkembangan kognitifnya. Jadi kita tidak bisa memaksa kalau anak yang masih kecil untuk bisa membaca. Nah, ini dia bisa dilihat. Ini namanya tahap perkembangan kognitif. Next. Selanjutnya, sebagai orang tua, kita yang paling penting itu juga harus memahami tentang ini, teori multiple intelligence. Ini sangat penting sekali, bahwa kodratnya anak kita itu tidak ada yang bodoh. Kita juga sebagai orang tua tidak ada yang bodoh. Semua anak-anak itu pintar pada bidangnya masing-masing. Ini harus dipahami sekali oleh orang tua, dan orang tua juga harus mendapatkan informasi atau mencari informasi tentang minat bakat yang dimiliki oleh anak-anaknya. Next. Nah, sebenarnya apa tujuan belajar? Tujuan kita belajar untuk apa? Next. Kita lihat anak-anak kita antarkan sekolah untuk belajar, lalu mereka pulang di rumah juga belajar. Apa tujuan belajar itu sebenarnya? Kita lihat di sini, tujuan belajar itu ada 3. Ya, ada 3 aspek yang akan dicapai saat anak-anak belajar, yaitu adalah dari aspek atau ranah kognitif, lalu ada dari afektif dan psikomotor. Nah, ini harus dipahami juga oleh kita sebagai orang tua. 3 ranah ini adalah
ranah yang harus dicapai saat kita melaksanakan proses pembelajaran. Next. Nah, kalau kita lihat, kalau ranah kognitif itu, dia tujuannya untuk mencapai kecerdasan akademis anak. Kadang kita sebagai orang tua, mungkin kalau kita tidak tahu, tidak paham gitu kan ya, kita hanya melihat hasil pembelajaran anak itu dari ranah kognitifnya saja. Kita sepertinya bangga kalau anak-anak kita dapat ranking, dapat nilai tinggi, tapi pembelajaran atau pendidikan itu tidak hanya pada satu ranah, dia juga mencakup ranah afektif dan psikomotor anak, ya. Juga tentang skill, keterampilan, dan juga akhlak. Next. Next Ustadz, ketiga ranah ini kognitif, afektif, dan psikomotor, itu anak-anak diharapkan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari ketiga ranah itu saat mereka melaksanakan pembelajaran. Di sini ada satu ranah, saya ambil saja ranah kognitif. Untuk ranah kognitif, itu yang paling tinggi, level paling tingginya itu adalah create atau creating. Nah, ini adalah teori Bloom, ya, teori Bloom itu ada di sebelahnya, itu yang ada dua. Itu Bloom selalu disempurnakan oleh muridnya Anderson. Sekarang yang dipakai itu adalah yang revisi Anderson. Jadi, anak kita kalau dia belajar di sekolah, lalu dia dapat nilai yang bagus, itu dia sebenarnya mungkin belum sampai pada ranah yang tertinggi. Contohnya seperti ini. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita mungkin masih ingat, kita ditampilkan ada soal wacana, lalu diminta untuk menentukan tema wacana atau bagaimana tema paragraf. Nah, kita bisa menjawab, lalu benar, dapat nilai yang tinggi. Sebenarnya itu bukan hasil pencapaian pembelajaran yang paling baik, karena itu masih pada level kedua, ya kan? Kalau yang bagusnya setelah belajar bahasa Indonesia, nah, anak itu tadi tidak hanya bisa menentukan tema ya atau menentukan tema wacana, tapi mereka anak-anak itu bisa create, membuat wacana sendiri. Nah, kalau anak belajar tentang puisi, kalau anak belajar tentang macam-macam bagaimana prosa, puisi dan lain-lain, maka tahap tertingginya create, ya kan, bisa dia bikin puisi sendiri. Nah, sebenarnya itu. Ini apa namanya hierarki dari kognitif, ranah kognitif. Next. Nah, kita sebagai orang tua di rumah adalah guru juga bagi anak-anak kita. Sehingga kita juga harus tahu, nah, anak kita belajar apa aja di sekolah, ada berapa mata pelajaran, dan juga dia minat bakatnya di mana. Nah, kita kan akan menjadi guru bagi anak-anak kita, wajib ya di rumah. Lalu siapa sih ini yang bisa kita contoh gitu? Guru mana sih? Apa contoh Bu Ustazah Tika, Ustazah Fitria untuk jadi guru di rumah atau siapa? Nah, siapa yang bagus yang kita contoh? Next. Nah, ini kalau untuk role model, Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya teladan kita saat kita ingin menjadi seorang guru. Next. Kenapa? Karena Rasulullah itu ada sifat-sifat mendidik yang sangat bagus pada diri Rasulullah ini yang bisa kita contoh. Rasulullah itu dia lemah lembut saat dia menjadi guru, sabar. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada kita, maaf ya, untuk mengajarkan ilmu-ilmu kepada anak-anak kita. Oke, ini mau buru-buru. Next, Ustaz. Nah, dan juga harus dipahami, kita sebagai guru, kita sebagai guru ya semuanya, nah, bahwa ada skills yang harus yang harus ada pada anak-anak kita, skills abad 21 itu, anak-anak itu harus kritis, anak zaman sekarang, lalu dia harus berkolaborasi dan juga
pandai berkomunikasi, dan juga harus kreatif. Ini biasanya 4, tapi ada tambahan juga IT literasi. Itu adalah skills yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi kita sebagai guru harus tahu tujuan pembelajaran. Next. Nah, ada orang tua versus guru. Ya, orang tua apa aja sih orang tua ini sebagai mitranya guru di rumah. Yang pertama kita harus mengenal dengan baik guru yang ada di sekolah. Kita udah sering komunikasi sama guru-guru anak kita. Kalau bisa komunikasi ini intens ya, setiap minggu, atau kita adakan jadwal untuk ketemu, datang ke sekolah, mengunjungi guru untuk berdiskusi tentang perkembangan pendidikan anak-anak kita. Penting juga buat kita untuk mengetahui anak-anak kita di sekolah itu ada pengembangan minat bakatnya. Mereka mungkin ikut ekstrakurikuler. Nah, ini kita juga penting untuk berkenalan atau tahu dengan guru pembina ekskul anak-anak kita, sehingga kita bisa juga mengembangkan minat bakat. Setelah kita mempelajari beberapa basic teori tentang pendidikan, tentang bagaimana kita menjadi guru yang baik, nah harapannya kita bisa jadi orang tua yang merdeka belajar. Merdeka belajar sekali lagi itu adalah kita adalah orang tua yang selalu belajar, meningkatkan kompetensi diri kita atas kesadaran sendiri dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang baik dan anak-anak kita. Orang tua yang mohon maaf saya nyomot di medsos. Next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Ustazah Tika, walaupun tadi agak hilang-hilang putus-putus sinyalnya. Ya, tapi di akhir-akhir bagus kok. Ya, mungkin bagi teman-teman ya yang agak kurang jelas tadi, maafkan ya sinyalnya. Jadi sini terima kasih Tika udah menjelaskan tadi tentang bagaimana menjadi orang tua yang merdeka belajar. Di sini udah banyak sih yang nanya-nanya kah? Udah berapa ya dicatat? Nih, dari Ustadz Nasruddin, dia nanya nih, bagaimana cara meningkatkan minat anak terhadap baca buku? Supaya nggak ketergantungan gadget ya, supaya dia cinta buku tuh gimana nih cara? Ada trik khusus nggak ngajarin anak cinta buku? Ya. Terima kasih Ustadz Nasruddin atas pertanyaannya. Ini mungkin masalah yang banyak juga ditemui oleh para orang tua zaman sekarang ya Ustadz ya. Sebenarnya menumbuhkan minat itu kan dia butuh proses, butuh waktu untuk menumbuhkan minat. Nggak bisa orang tua ini kasih buku sama anak sekarang, terus anaknya nggak mau baca, balik lagi ke handphone, orang tuanya jadi give up gitu ya. Nggak boleh sebenarnya. Walaupun idealnya kegiatan atau kegiatan membaca untuk menumbuhkan minat baca ini juga mestinya sudah dilaksanakan dari sedini mungkin, dari anak kita masih kecil banget ya. Dari anak kita kecil udah kita kenalkan dengan buku ya, buku. Lalu kita bacakan, dia ada tahap-tahapnya. Tadi sesuai dengan teori Jens Piaget ya, tahap perkembangan kognitif anak. Nah, jadi dari kecil udah kita ajarin atau kita ajak anaknya untuk membaca. Tetapi kalau memang sekarang anaknya udah terlanjur gede, ya kan, udah terlanjur kecanduan gadget, nah itu kita lihat juga ukuran atau umurnya si anak. Kalau anaknya kecil, nggak bisa kita paksain, nggak boleh gitu. Diambil, nanti dia bisa ngambek atau marah. Kita beri pemahaman. Kalau anak yang udah besar bisa ya, kalau anaknya udah SMA atau SMP itu mungkin. Nah, itu tadi juga kita bisa lihat ya aliran-aliran pendidikan. Nah juga kita kalau udah terlanjur anaknya Ustadz Nasruddin, saya nggak tahu anaknya umur berapa Ustadz, ya kan. Nah
Kalau anak Mana Ustaz Samsudin nggak nongol lagi nih. kita kasih pemahaman. Lalu kenapa anak itu dia kecanduan atau hobi banget sama gadget? Mungkin bisa kita analisis kondisi anak kita. Apakah kita tidak menyediakan fasilitas hiburan lain buat anak-anak ya? Mungkin diganti, kita sediakan banyak mainan-mainan edukatif buat anak-anak sehingga anak itu punya kegiatan lain, tidak hanya memegang handphone. Atau bisa dipindahkan mungkin kalau anaknya suka audio ke TV dulu, ditukar ke TV, lalu nanti sedikit-sedikit diganti dengan mainan, disediakan mainan, dan juga disediakan buku. Kan pengennya anaknya minat baca buku ya. Nah, orang tua di sini harus aktif juga. Kan orang tua adalah guru bagi anak. Kadang kita orang tua meminta anak untuk rajin baca buku, tapi orang tuanya nggak rajin baca buku, kan jadi susah ya. Kenapa? Karena lalu juga anaknya disediakan banyak koleksi buku, itu insya Allah anaknya nanti akan tertarik untuk membaca. Bacaan juga ya. Saya punya anak yang SMP udah mau beranjak remaja, itu memang agak susah sekali kita menemukan bacaan yang cocok untuk anak-anak seumuran itu. Nah, kita juga harus kreatif, orang tua mencari bacaan yang baik. Intinya anak yang masih kecil pengalihan mainan ya supaya nggak terfokus pada gadget. Disediakan buku-buku yang menarik. Kalau anaknya udah mulai besar, mungkin kita sudah bisa bikin agreement atau bikin kesepakatan sama anak-anak ya, bagaimana supaya tidak sepanjang hari dia interaksinya hanya dengan gadget. Ya. Halo? Ya, Kak, ini ada lagi nih yang nanya nih. Kalau orang tuanya sibuk bekerja gimana tuh? Tadi kan mau jadi orang tua merdeka ya, jadi orang tua juga berperan aktif dalam cara mendidik anak. Gimana nih sekarang orang tuanya sibuk, dua-duanya kerja? Jadi gimana nih caranya supaya biar bisa juga mendidiknya? Nah, oke. Makanya tadi saya di awal-awal juga sebagaimana diinformasikan oleh Ustazah Fitria, saya itu tugas utamanya adalah ibu rumah tangga. Nah, konsep ini harus dipahami oleh kalau kita yang perempuan ya, khususnya kita yang perempuan. Tugas utama perempuan itu adalah sebagai ibu. Lalu kerja itu adalah tugas tambahan. Kenapa konsep ini harus dipahami sekali? Karena kadang kita kebalik. Ya. Hilang kah? Halo? Kah? Oke, Atika. Tes. Duh, saja Atikanya ngilang nih. Bentar ya, teman-teman. Kak? Tika, ada kah? Mungkin jaringan kali ya. Jaringan yang kurang ada. Tapi nggak apa-apa, dilanjutin aja, Ustaz Jumit. Oke. Sambil nunggu mungkin ada teman yang lain mau sharing juga. Iya, atau ada yang mau ikut bantu sharing? Nayu, boleh Nayu? Nayu tampil. Ini pakar parenting juga nih. Apa Nayu. Ya, hadir. Tampil dong. Gambarnya mana nih? Tunggu. Ai belum pakai jilbab. Ya, Tika hilang sinyalnya. Tadi apa ya pertanyaannya? Ini ada yang nanya nih, gimana nih cara menghadapi anak yang sedang tantrum? Itu udah gue bales chatnya. Oh iya.
Enggak, share ke sini aja Nayu biar yang lain pada denger juga. Aku juga punya anak nih yang di balita kadang-kadang suka gitu, yang 5-6 tahun. Gimana nih? Kadang kan emosian juga kita jadi orang tua. Tantrum tuh apaan sih? Ngambil tampaknya Tika nih. Bunda. Iya, nggak apa-apa dong. Ini aja, ganti aja. Tikanya hilang. Mana nih? Tika. Tika minta dinyalain dulu mikrofonnya. Oh ya. Mikrofonnya bisa dinyalain dulu, Tika. Nih Nayu udah nih. Tika udah ada. Mikrofonnya Tika bisa dinyalain dulu. Ya, udah nyala. Apa nanya dulu ya? Nanya dulu baru Tika ya? Ya Nayu aja dulu jawabin tadi Nayu. Baru Tika. Jawab yang anak menghadapi anak yang tantrum. Sebenarnya kalau mau balik bahas tantrum, kita mesti nyesuaiin dengan usia. Karena ada usia anak tertentu yang emang fase perkembangannya itu adalah emosional. Dan itu wajar adanya, terutama anak-anak yang 2 tahun sampai 4 tahun. Tapi Iya, aku 6 tahun nih. Kalau lebih dari itu artinya ada sesuatu yang emang belum selesai di masa perkembangan tubuhnya. Gimana ngadepinnya? Yang pasti kita nggak boleh tantrum, maksudnya dia nangis, terus kita ikut marah. Nggak boleh marah, nggak boleh nangis, jangan marah. Nah, Iya. Sama lah kayak kita kalau kita lagi kesal, lagi berantem, terus kita bilang, udahlah jangan marah gitu aja, gimana perasaannya. Jadi, paling penting pertama adalah kita harus acknowledge mereka punya feeling. Jadi feelingnya apa sih sebenarnya yang dirasain? Apakah sedih, apakah marah, apakah kesel, itu harus di-acknowledge. Oh, kamu kesel ya. Paling sering kan kalau anak-anak contohnya adalah minta permen nggak dikasih. Iya. Atau main HP nggak dipinjemin. Nah, kita acknowledge masalah yang membuat dia kesel itu adalah hal itu. Karena seringkali mereka cuma bilang, ayo pelit, Bunda pelit, terus nggak sayang sama aku. Jadi kita acknowledge, oh kamu kesel ya karena nggak dibolehin beli permen. Nggak permen karena begini. Yang penting adalah menjelaskan sesuai dengan fakta. Artinya jangan anak dibohongin. Terus kemudian itu sih, terus kasih dia waktu. Dan anak tuh jangan ditinggal ketika tantrum, kita harus ada di dekat dia. Sampai kemudian tantrumnya selesai. Oh iya. Terdengarin dulu ya kalau kesahnya ya. Ya kan kadang kan orang jadi orang tua kan. Dia gitu, kita emosian juga. Kadang paling gampang itu, tapi prakteknya itu susah. Iya. Iya. Tadi yang nanya tantrum Ustaz Nasruddin ya. Udah tuh. Nah, sekarang balik kembali lagi ke Tika. Tika udah on? Udah. Kak, ada yang mau nanya langsung nih. Cingpah, dia mau ngomong langsung. Tapi boleh dilanjutin sebentar nggak? Kenapa, Kak? Yang pertanyaan tadi adalah Oh, yang tadi belum selesai ya, yang ini, yang ya boleh Kak lanjut Kak. Satu lagi juga, itu kalau yang kita perempuan, kalau yang ustadz juga sebenarnya juga harus memahami konsepnya bahwasanya itu kita kok senang gitu ya kalau kita sukses, jabatannya tinggi, jalannya bagus, dapat promosi, ya kan? Kita adalah orang dari semua kita harusnya sukses sebagai orang tua, sukses kita itu indikatornya itu dia. Jangan sampai kita sukses di luar, seperti anak-anaknya kita harus kemajuan teknologi sekarang tentunya tidak sulit ya. Tadi kita harus rajin-rajin komunikasi dengan guru, dengan di sekolah. Lalu kita juga
ya, sebenarnya banyak sekali ya, tinggal kemauan. Mau nggak kita sebagai orang tua itu belajar lalu mengingatkan ada anak-anak nggak boleh aja, nggak boleh alasan ya. Anak adalah tanggung jawab kita, kemana nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban sebagai orang tua. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Kak, tadi masih agak kurang jelas suaranya. Coba tes lagi, Kak. Halo, tes. Iya. Tadi ada yang apa tadi? Cingpa mau nanya langsung katanya nih. Cingpa mana? Boleh dihidupin speakernya? Halo, Cingpa. Dia mau ngomong langsung katanya. Boleh. Kalau udah lama nggak ketemu. Iya. Itu boleh. Halo. Assalamualaikum. Jemir yang lain dulu, Ani masih di jalan sebentar ya. Yang lain dulu, Mir. Oh iya, udah. Oke. Lagi. Ya. Oke. Lagi mau kemana tuh Bu Komandan? Oke, yang lain dulu Kak. Gini nih Kak, ada yang menanya nih dari Dipa. Gimana caranya biar anak pergerakan motorik halusnya susah banget dipakai supaya anak jadi terbiasa. Selain latihan, gimana cara kasih masukan ke dia? Oh, motoriknya nulis aja 3 kata aja udah nyerah. Males dia. Umur berapa? Anaknya yang mana, Ustazah? Yang anak kayak mana nih, Dip? Anak yang mana yang paling kecil, tengah, gede? Masih dilihat juga ya mungkin ya. Nah, kalau Ustazah Dipa ini yang saya perhatiin, saya lihat di media sosial udah oke. Figur ibu yang oke banget ya dalam mengembangkan potensi anak bidangnya masing-masing. Tapi untuk pertanyaan yang ini mungkin harus dilihat juga umur berapa gitu. Kalau anak kita yang masih kecil dia males, tadi akan males nulis ya. Kalau males nulis memang belum waktunya dia untuk melakukan hal itu gitu kan. Nah, untuk mengembangkan motorik anak ini kan memang ada banyak kita bisa kasih stimulus buat anak-anak gitu kan. Nah, tergantung juga kepada anak-anaknya. Untuk ini bisa konsulnya sama Ustazah Nayu ya mungkin ya. Nah, lebih kepada teknis psikologis anak-anak. Nah, bagaimana yang bagus. Ini juga kita kalau ada kendala, ini konsepnya kan karena orang tua sebagai guru. Nah, kalau kita ada kendala, itu kita tetap harus belajar, ya kan? Kemana kita mencari solusi? Satu, kita bisa belajar sendiri dengan banyaknya tersedia sumber belajar sekarang, atau kedua, kita bisa tanya sama ahlinya. Kira-kira gitu, Ustazah Fitria. Halo? Halo, Kak? Udah, Ustazah Fitria. Ini masih ada waktu nggak nih Ustadz Yangkur? Ini ada lagi nih. Masih? Punya 30 menit lagi, Ustaz Jemir. Ini. Kak, selanjutnya gimana cara mengidentifikasi minat dan bakat anak nih, Kak? Misalnya dari kira-kira nih kemana nih minatnya? Dari umur berapa tuh biasa ketahuan? Kita sebagai orang tua yang memang sehari-hari ya sama anak, terus dari dia masih kecil banget sampai dia besar, kita selalu bersama saat mereka tumbuh, itu sebenarnya kita harusnya tahu ya minat bakat anak kita itu di mana gitu, tanpa kita konsul misalnya atau kita ikut tes minat bakat. Sebenarnya bisa kita ketahui, lihat anak kita suka apa sih, dia suka coret-coret gitu kan, atau suka ngomong sendiri. Ini kembali tadi kepada teori multiple intelligence ya, anak kita itu lebih kuatnya di mana. Tapi kalau anaknya udah terlanjur gede terus kok nggak kelihatan, kayaknya nggak punya minat apa-apa dia anak saya gitu kan, bisa juga diikutkan tes minat bakat ya, tes minat bakat. Dan ini
Kalau untuk anak yang sudah levelnya besar, misalnya anak-anak SMA, ini tes minat bakat ini juga nantinya akan membantu mereka untuk menentukan jurusan perguruan tinggi yang akan mereka pilih. Tapi kalau anak kita masih kecil, itu masih kita bisa lihat ya, masih kita bisa lihat dia sukanya apa, minat bakatnya apa. Kalau kita tidak yakin dengan kesimpulan yang kita ambil, kita boleh ikutkan tes minat bakat anak. Kalau anak sebenarnya bisa dilihat ya, kalau anaknya suka coret-coret, nah, suka coret-coretnya apa? Apakah dia suka menggambar dan lain-lain. Nah, kalau sudah tahu minat bakat anak itu, tugas kita sebagai orang tua itu untuk mengembangkan minat bakat anak. Untuk mengetahuinya sebenarnya nggak sulit ya. Untuk mengetahuinya tuh kita sebagai orang tua kan selalu bersama sama anak-anak kita. Atau kalau anak kita mulai bisa mengemukakan pendapatnya, bisa kita tanya, mungkin sukanya apa, pengennya jadi apa, gitu. Tapi untuk lebih konkretnya, boleh kalau mau diikutkan tes minat bakat. Oh iya. Siapa lagi nih yang mau bertanya buat teman-teman yang lain? Sedikit lagi. Oh, Cingpa tadi udah nyampe rumah belum ya? Dia mau nanya katanya. Halo, Assalamualaikum. Ya udah nyampe rumah Cingpa. Yuk. Ya, boleh silakan bertanya. Udah, Demir, udah. Nah, yuk. Assalamualaikum, Bu Tika. Udah lama nih nggak ketemu ya. Ini Tika, saya mau nanya ini nih ya, terkait tadi teori dari Jane Fidget tuh mengenai cognitive development. Nah, masih nyambung sih dengan pertanyaan Dipa tadi mungkin ya, yang korelasinya dengan hasil tes dari psikolog gitu. Nah, ada di beberapa sekolah swasta, SDIT juga kan udah ada yang mengadakan tes minat bakat anak tuh. Nah, tapi yang terjadi faktanya gitu, ada beberapa orang tua yang akhirnya lebih cenderung mempercayai hasil tes psikologinya itu daripada fakta real dari karakter anaknya. Nah, sebagai orang tua harusnya, maksud saya genetik, sebagai orang tua harusnya lebih ke bersikapnya lebih ke lihat fakta real karakter anak, atau memang tes psikologi ini hanya dijadiin referensi aja gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tika, ada juga nih pertanyaan. Saya masih kurang paham ya tentang yang tadi tuh yang psikomotor ya, Demir ya. Jadi tujuannya adalah iya. Mungkin kalau di dunia pendidikan yang katakanlah IT gitu ya, SMP IT, SD IT, atau sekolah-sekolah swasta, mungkin lebih tepat kali ya psikomotornya ke sana gitu tujuannya pendidikannya. Tapi kan apa yang terjadi di beberapa sekolah negeri, ternyata mereka karena terbentur kurikulumnya juga harus terkejar, kemudian SDM dari gurunya juga sangat boleh dikatakan masih tumpang tindih ya, masih ada yang senior, ada yang junior. Nah, sementara yang senior masih banyak yang kurang begitu paham tentang IT gitu. Nah, maksud saya gini, kenyataannya tujuan dari psikomotor tadi di beberapa sekolah negeri dirasa kurang efisien, Kira-kira menurut butuh peran pemerintah terhadap hal itu gitu untuk beberapa sekolah negeri. Oke, syukran ya Tika, Demir. Iya, makasih Cingpa. Ya, silakan Ustazah Tika. Jadi tadi yang pertama, pertanyaannya kok nggak sesuai gitu ya, hasil tes sama realita anaknya gitu ya? Iya. Gitu ya, sih. Iya, benar. Iya. Ini anak-anak yang di sekolah SD ya, di SD
di SD itu memang anak-anak kan pertama di tesnya tentang tes kesiapan belajar, ya kan, tes kesiapan belajar. Lalu ada juga yang tes IQ gitu. Nah, ada juga metode Stephen ya, kalau nggak salah, Sedanayu untuk melihat minat bakat anak kita mungkin bisa juga. Nah, kalau nggak sesuai, itu sebenarnya tadi kita orang tua yang lebih tahu, harusnya lebih paham terhadap anak kita, ya kan. Kalau untuk anak-anak murid saya, memang saya kan ngajarnya di level anak SMA. Mereka melakukan tes minat bakat itu, mereka kadang kaget juga, Bu, kok hasil tes saya nggak cocok, rasanya saya nih disarankan untuk jadi ekonom, saya nggak suka ekonomi, Bu, gitu kan. Saya disarankan masuk fakultas ini, tapi saya nggak suka, Bu, gitu kan. Nah, sebenarnya kan jadi jawaban ya, jadi jawaban yang dijawab oleh bagaimanapun untuk keinginan, ya kan, minat anak itu si orang tua yang paling tahu dan juga anaknya. Kalau dia masih kecil, anaknya masih kecil, itu orang tua bisa lihat, ya kan, bisa lihat anaknya tuh aktifnya di bidang apa. Kita tadi kembali kita lihat, jangan lupa ya, teori multiple intelligence. Nah, anak kita itu lebih suka seni, lebih suka olahraga, lebih suka math, sains, kita bisa lihat. Kalau untuk anak yang udah besar, yang udah SMA atau SMP ke atas, nah itu dia bisa dipakai panduan sebagai basic lah gitu untuk anak kecil tes minat bakatnya itu mengarahkan mereka, gitu kan. Coba kamu hasil tesnya kamu lebih diarahkan ke sains. Nah, apa ya seperti itu. Nah, coba dilihat. Nanti ini dikombinasikan saja cinta hasil tes dengan yang kita realita di lapangan. Tapi yang paling apa namanya, yang paling bisa jadi pegangan tentu yang keseharian kita dengan anak-anak ya. Kita bisa lihat anak kita tuh sukanya ngapain. Nah, yang kedua tadi dari ada 3 ya kan ranah pembelajaran yang harus dicapai oleh anak. Tapi kok memang kalau di sekolah itu memang hanya kognitifnya diutamakan. Itu ya Jengpa ya. Afektif dan psikomotornya kelihatannya kok kayak terlupa. Khususnya di sekolah negeri. Kalau di sekolah swasta kan kita memang bisa lihat ya, misalnya di SDIT guru-gurunya itu memang apa namanya melihat perkembangan afektif dan psikomotor. Sebenarnya kalau kita perhatikan di laporan hasil belajar anak, itu 3 ranah itu selalu dilaporkan oleh guru kepada kita, kepada orang tua. Penilaian di rapor itu tidak hanya ranah kognitif sebenarnya, oleh guru kepada orang tua. Kita bisa lihat di situ. Tetapi kan kok nggak kelihatan gitu ya, kok nggak kelihatan nih anak kita nih kemampuan skillnya tuh mana gitu. Kenapa? Karena memang sebagai guru saya juga merasakan bahwa tuntutan kurikulum itu lebih berat di aspek kognitifnya. Walaupun di kurikulum 2013 ini sudah diseimbangkan, itu kalau di kurikulum 2013 ada di kompetensi inti ketiga ya tentang akademis anak, lalu yang keempat tentang skill atau keterampilan anak itu memang harus dibelajarkan kepada anak-anak. Tetapi tetap tadi kan masih agak susah gitu berubah karena udah lama ya. Kita tetap aja namanya belajar tuh ya belajar materi, ujian, dapat nilai. Pikiran kita kan masih konsep kita masih seperti itu. Masih banyak yang berpikiran atau menggunakan konsep itu. Nah, kalau di sekolah negeri memang kita ketahui ya kan sekolahnya sekolah negeri, gurunya pegawai negeri kebanyakan, lalu mungkin ada honornya sedikit. Tuntutan guru itu memang sangat tinggi saat ini, sehingga disinilah kita butuh turut serta sebagai orang tua mensukseskan pendidikan anak. Bisa dibayangkan ya kayak saya, misalnya ngajar 10 kelas, 1 kelas 30 anak, ada 300 anak, saya tidak bisa gitu melihat satu persatu minat bakat anak murid saya itu di mana, yang menanyakan tentang anaknya, perkembangan belajar anaknya, gitu kan. Ini untuk level SMA ya, mungkin SMA.
Walaupun saya ini bukan wali kelas, hanya guru mata pelajaran, bisa saja orang tua langsung menghubungi saya, Bu Tika, anak saya pelajaran ekonominya gimana, jalannya gimana. Dan sebagai guru, saya rasa semua guru sangat senang kalau orang tua itu aktif, ya kan, komunikatif untuk memantau perkembangan pembelajaran anaknya. Kalau ada orang yang tua seperti itu kan saya juga bisa, Bu minta tolong anak ibu kurangi ini, kasih berikan buku soal ini, mengerjakan soal ini, disuruh praktek ini. Nah, disitulah perlunya kesuksesan sebuah proses pendidikan itu harus ada keaktifan dari semua pelaku pendidikan. Pelaku pendidikan itu bukan hanya guru dan siswa, tapi orang tua itu juga termasuk ke dalam pelaku pendidikan. Baiklah, seperti itu. Ya. Halo. Oke, syukron ya. Kak. Ini Tika, syukron. Ya, Jamil syukron. Ya kasih jumpa. Ya. Sekarang gimana nih? Ya udah habis ya Angkur ya waktunya. Halo. Atau masih Yankur mana nih? Masih ada? Atau kita udah tutup doa? Gimana? Ada Tika, masih ada nggak kayak mau diomongin nih Kak? Yang tadi Kak? Singkat aja deh Kak, penutupnya aja deh. Yang di awal apa yang Tika mau, yang Ustazah Tika mau disampaikan tadi, kesimpulannya aja. Para orang tua yang tadi yang merentuk merdeka yang belajar tuh. Jadi sebenarnya sebaik-baik guru itu adalah orang tua dan sebagus-bagus sekolah itu adalah rumah. Itu konsep yang harus kita pahami, ya kan? Kita menitipkan anak kita ke sekolah itu bukan berarti kita melepas tanggung jawab kita sebagai guru bagi anak-anak kita. Ya. Kita menitipkan anak-anak kita di sekolah itu karena kita punya keterbatasan waktu dan juga ilmu, ya kan? Mungkin ilmu tidak ada ilmu ekonominya, fisika, kimianya, gitu kan? Matematik itu tidak menguasai semua bidang ilmu, makanya kita titipkan, kita antarkan anak kita ke sekolah. Tetapi mengantarkan anak ke sekolah itu tidak otomatis membuat tugas kita sebagai guru di rumah itu jadi hilang. Tetap kita juga harus tetap jadi guru bagi anak-anak kita di rumah. Orang tua yang merdeka belajar adalah orang tua yang selalu meningkatkan kompetensi dirinya, selalu belajar secara mandiri, ya kan, untuk bisa jadi guru terbaik bagi anak-anaknya. Untuk jadi guru yang baik bagi anak, satu, kita harus mengetahui tentang profil anak kita, ya kan, tentang bagaimana cara belajar, gaya belajar, minat anak, dan juga cita-cita anak kita nanti ingin jadi apa. Jangan sampai kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai orang tua mengintervensi anak kita terlalu dalam. Kan? Kalau kita menjadi orang tua merdeka belajar, maka anak kita juga nanti insya Allah akan jadi anak yang merdeka belajar, siswa yang merdeka belajar. Mereka akan belajar, harapannya mereka akan belajar secara mandiri tanpa harus ada tekanan, ya kan, atau paksaan dari gurunya di sekolah atau dari kita orang tuanya di rumah. Jadi kita sama-sama menerapkan konsep merdeka belajar ini ya, supaya nanti semua kita guru juga harus merdeka belajar, sehingga belajar itu tidak lagi jadi satu momok, tidak jadi paksaan, jadi kewajiban, tetapi memang keinginan dari diri kita untuk meningkatkan kompetensi diri, karena belajar tadi adalah proses ya, perubahan dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak baik jadi baik. Iya. Jadi kalau kayak guru semua kayak guru Tika mungkin pada senang tuh murid-muridnya ya, jadi menyenangkan jadi guru. Diajar sama ibu guru Tika nih nanti. Oke. Ya mudah-mudahan kita sebagai orang tua nggak pernah lelah berhenti belajar untuk diri sendiri, untuk anak, keluarga. Jadi pokoknya kita masih tetap harus terus belajar ya Kak ya, untuk yang terbaik buat anak. Oke. Kayaknya kita udah penutup ya, udah hampir mau 5:30. Yang doa siapa nih, Yankur? Yankur nggak ada. Oke. Gimana nih Kak?
Yang doa? Bu Yoyo masih, Ustazah Yoyo, pimpin doa yo. Terakhir. Oke, nggak ada yang mau doain. udah. Jemir doa Iya, makanya Yoyo mana deh Yoyo doa Yoyo. Biar lebih afdol kita tadi ngaji. Ya. Yoyo doa ya. Ya, assalamualaikum. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal sihah wa abwabal sihah wa abwabal salam wa abwabal jannah. Allahumma adfa' lana wal bala wal ghala min baladina hadza Indonesia wa min buldanil muslimin ajma'in ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhalnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih Ustazah Yoyo. Mudah-mudahan iya doanya mantul nyampe ya. Amin. Terkabul semuanya buat Indonesia. Oke. Sekarang kita sudah sampai penghujung acara ya. Walaupun tadi maaf ya teman-teman sinyalnya agak-agak ngadat ya Tika dari Pekanbaru. Karena jauh kali ya. Oke, mudah-mudahan ya mudah-mudahan apa yang Ustazah Tika sampaikan hari ini kita bisa bermanfaat bagi semuanya teman-teman dan semoga lain waktu kita bisa bersilaturahmi lagi dengan tema yang lain ya Ustazah Tika ya. Mudah-mudahan NBA-nya masih lanjut katanya. Oke. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah nih Kak. Hostnya mana yang matiin? Nah, kita keluar aja nih ya. Oke.